penuh kekaguman di hadapan-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala puji
Kami percaya ketika Engkau ditinggikan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja dengan leluasa bagi setiap kami. Karena itulah Tuhan, inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Segenap hati kami, segenap hidup kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaik hanya bagi Allah kami yang hidup. Bersama-sama kita katakan, amin. Mau bertepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Ini waktunya kita mengekspresikan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kita nggak usah jaim-jaim gitu. Kalau Anda pengen berdiri silahkan berdiri. Kalau pengen duduk silahkan duduk. Setuju? Halo, setuju? Karena pujian yang tulus adalah pujian yang nggak dipaksa-paksa. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan dong. Haleluya. Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang membawa engkau dan aku dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Yo bersama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaan. Katakan kau pegang hidupku. Senam jiwa penuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkah. Katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dan biasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang miliki hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Ya, Kau tuntun langkahku. Senam hati, Yesus kaulah Raja. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan bagiku senantiasa. Katakan
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bertuhan bagiku senantiasa dengan Tuhan. Ku berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bertuhan bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Amin. Bersama-sama selamanya. Haleluya. Sekali Tuhan berkata, aku menyertai engkau, maka janjinya aja dan amin. Setuju? Yang setuju tepuk tangan dong bagi dia. Yeay. Haleluya. Yo. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, haleluya. Oh, yo semuanya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Ya, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yo semuanya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, sekali lagi. Oh, katakan imanku. Imanku tak perlu besar, dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, gemetar. Yo, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Katakan, aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Oh, haleluya. Oh, kali lagi. Oh, bila Kau di sisiku,
kesetiaanmu besar di dalam sebab imanmu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yuk setiap kita boleh tumpang arahkan angkat tangan kita, arahkan berkat kepada anak-anak kita. Nanti Kak Leoni akan berdoa untuk anak-anak, gereja anak. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami berdoa buat adik-adik kami Warrior Kids. Tuhan berkati mereka Tuhan, mereka bisa beribadah dengan baik. Mereka mendengar setiap cerita firman Tuhan. Bahkan mereka juga memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pertumbuhan mereka di dalam Tuhan. Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kakak-kakak mentor yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Keluarga kerajaan, percaya kita kepada setiap perkataan Tuhan. Itulah yang membuat kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa atas engkau dan aku. Amin. Karena itu bagi hari ini minta hati yang percaya. Hati yang percaya itu mewarnai hidup kita. Itu yang menjadi landasan kita bergerak. Kita mengerjakan segala sesuatunya. Percaya sebab ada janji Tuhan. Amin. Yuk nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bersama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang
besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, dan oh, aku punya Tuhan, aku punya dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Bapa yang penuh setia, yang menyertai, menolong kami semuanya. Bersama dengan keluarga kami dan komunitas JKI Keluarga Kerajaan. Di semester yang pertama dari Januari sampai bulan Juni. Tuhan, Engkau sangat baik. Yang menikmati kesetiaan Tuhan, mari mengangkat kedua tangan dan ungkapkan lewat kata-kata Anda, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Silakan mengekspresikan, katakan Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami ditopang, kami diberi kekuatan. Kami berterima kasih buat penghiburan. Kami berterima kasih Tuhan. Sehingga masuk bulan Juli 2023. Di musim yang baru. Kami berdoa berkat Tuhan terus mengawal hidup kami. Menyertai keluarga kami. Terima kasih untuk anak-anak kami, cucu kami yang sudah menyelesaikan sekolah mereka pada tingkat yang sebelumnya dan hari-hari ini naik kelas. Kami berterima kasih untuk anak-anak kami yang naik kepada level pendidikan lebih tinggi. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah. Kami bersyukur Tuhan. Salah satu bukti bahwa Engkau Tuhan yang berjanji dan selalu menepati bagi kami. Terima kasih. Bahkan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan kuliah mereka dan lulus menjadi sarjana. Terima kasih untuk musim-musim pergumulan. Tapi Tuhan tetap dengan kesetiaannya menyertai dan menopang kami. Makasih Tuhan. Karena itu apapun yang kami kerjakan lewat pujian penyembahan kami. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang hidup yang kami sembah. Sekarang berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap untuk menyambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Tepuk orang di kanan kiri Anda dan berkata Tuhan sangat baik. Ya. Amin. Puji Tuhan.
Kita masuk di bulan Juli 2023 dan itu artinya kita masuk semester yang kedua di tahun 2023. Tinggal 6 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2023. Dan kita masuk dengan tema yang baru, faster. Ya. Ini yang kita akan hidupi sepanjang bulan Juli 2023. Lebih cepat, ya, faster, ya. Seperti yang kita lihat bersama-sama, ada tulisan faster dan ada binatang citah, ya, yang kita bisa saksikan bersama-sama. Kenapa tim multimedia menyiapkan ini dengan visual binatang citah? Binatang yang paling cepat berlari menuju tujuannya. Saya coba pelajari, citah ini bisa berlari dengan kecepatan 80 km sampai 130 km per jam. Kadang kita berpikir singa, macan, dia sudah berlari kencang. Berbeda juga dengan kucing tentunya. Tapi waktu saya coba cari tahu, kenapa mesti citah yang jadi gambarannya? Ternyata singa hanya bisa berlari maksimal 74 km per jam. Yang biasa mengendarai mobil ngerti ini. 74 itu kecepatan sedang biasanya. Ya. Alon-alon pokoknya nyampe, santai saja. Dalam tema faster, citah dimunculkan. Karena citah bisa berlari sekali lagi 80 km per jam, itu kecepatan minimal. Kalau ia bisa mencapai kemaksimalan 130 km per jam. Jalan tol Jawa yang sering kita lewati dan waktu kita mengendarai 130 km per jam, kita bisa ngerti sangat cepat untuk mencapai tujuannya. Nah, kata faster berbicara lebih cepat, bahasa yang lain bergegas, bersegera dalam ketepatan. Tidak gerusa-gerusu, tapi benar-benar diperhitungkan. Langkah apa yang mau dikerjakan di depan benar-benar diperhitungkan, dipikirkan, dihitung. Dengan tentunya data-data yang akurat. Makanya berbicara mengenai faster bulan ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Jemaat Tuhan CKI Keluarga Kerajaan, bergegas, bersegera. Seperti yang kita tahu, percepatan ilahi, divine acceleration. Semester yang kedua ini mulai semua kita. Kalau kita berjalan mungkin seperti singa dari Januari sampai bulan Juni. Entah itu di dunia bisnis, entah itu di dunia karir, dalam pelayanan, di gereja kita. Mungkin kita berkata, wow gini saja, sedang saja. Mungkin itu yang kita sudah lewati. Dari semester yang pertama Januari sampai kepada Juni. Tapi mulai Juli ini Roh Kudus mau membawa kita semuanya mengalami bergegas, bersegera dalam ketepatan. Mengapa? Hari-hari ini kita ngerti, beberapa di antara kita mungkin mulai terasa kedinginan. Karena memang musim sudah
berganti. Australia, benua Australia lagi masuk musim winter. Dingin di sana malahan bulan Juli, bulan-bulan ini. Makanya apa yang terjadi, angin dari Australia lah yang membuat kita, negara yang berdekatan dengan benua Australia, menerima imbasnya. Memang ini masuk musim kemarau, musim panas buat Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan, saudara memperhatikan, walaupun panas, anginnya dingin. Musim yang datang yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-29, Tuhan memberikan nats ini untuk kita semuanya dengan tema faster. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ada musim yang baru yang Tuhan berikan untuk kita semua dalam masa semester yang kedua ini. Kata kunci dari Markus pasal 4 ayat 29 ada 3. Yang pertama, buah sudah matang. Ya, buah sudah matang. Yang kedua, segera menyabit. Segera menyabit. Kata segera faster. Ya, segera bertindak. Dan kata kunci yang ketiga adalah musim menuai. Musim menuai. Setengah tahun yang pertama Januari sampai bulan Juni, supaya Bapak Ibu Saudara tahu, seluruh jemaat tahu, Bapak Ibu Gembala, tim pastoral dan staf memikirkan, kami ada meeting koordinasi, lalu kemudian apa yang kita kerjakan, progres apa yang kita mau capai dan lain sebagainya, target apa, ya. Dan supaya semua jemaat tahu, gereja ini tidak sekedar jalan gelundung, tapi ada langkah-langkah strategi, pemikiran dan lain sebagainya dikelola dengan tentunya manajemen yang berupaya untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Dan supaya saudara tahu, ini musim yang telah kita lewati. Hasil kerja semester pertama di gereja kita. Dari Januari sampai Juni. Mengarah kepada visi misi 555 tentunya. Yang terus kita akan hidupi sampai itu tercapai. Dari evaluasi kami pertama mengucap syukur kepada Tuhan tentunya yang punya pekerjaan ini. Dan kami hamba-hambanya yang mengerjakan apa yang Ia mau. Bersama seluruh jemaat GKI Keluarga Kerajaan. Kenapa? Di semester yang pertama seperti Bapak Ibu Saudara ketahui ada banyak jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Hari Minggu dalam ibadah raya. Baik ibadah raya pertama maupun yang kedua. Performance yang dilakukan. Yang sebelum-sebelumnya tidak dikerjakan. Artinya dengan keantusiasan jemaat kita bisa melihat. Wow, senang melayani Tuhan sesuai dengan bagian yang dipercayakan. Di semester yang pertama Januari Juni seperti diumumkan beberapa minggu yang lalu kita juga bersyukur. Karena Tuhan itu luar biasa memberkati gereja kita, memberkati seluruh jemaat. Karena kita bisa menyelesaikan piutang mixer dan sound system yang ada. Tepuk tangan. Ya. Oke. Tuhan itu kalau mau memberkati gereja ini mempercayakan banyak hal.
ya, dan Bapak Ibu ini aset daripada gereja kita, semua kita di tempat ini, ya. Yang ketiga, progres dari departemen dan divisi masing-masing di gereja kita terus mengalami ke arah jauh lebih baik lagi. Sesuai dengan program gereja yang sudah dibicarakan akhir tahun lalu dalam meeting tahunan yang didukung dengan doa puasa jemaat Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Gembala dan tim pastoral dan staf memikirkan, meminta tuntunan Tuhan, berjalan dalam langkah tuntunan Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan bersama di tahun ini. Dan bersyukur di semester yang pertama kita bisa melihat progres dari departemen divisi, untuk mencapai bagian-bagiannya. Namun kami juga menyadari waktu kami mengevaluasi pencapaian target untuk penambahan jemaat dalam kehadiran setiap minggu, baik itu di ibadah raya 1 gereja anak, youth, maupun juga ibadah raya 2, belum tercapai. Ngomong ke kanan kirinya, belum tercapai. Yang di atas yuk ngomong ke kanan kirinya, belum tercapai. Ya, nek belum tercapai kira-kira seneng enggak ya? Seneng apa seneng? Anda punya target bisnis, Anda mau kerjakan sesuatu, karir, naik, tapi nggak tercapai. Kira-kira apa yang terjadi? Seneng? Seneng atau enggak? Jujur kami harus ngomong Bapak Ibu Gembala hatinya, berkata, no, kita belum bersuka cita tentang hal ini. Kami evaluasi dan seperti Bapak Ibu sadari, gereja ini, jemaat ini kalau semuanya hadir, percaya satu, di atas itu sudah penuh. Anda datang telat, percaya satu, sudah nggak dapat tempat. Doorkeeper akan sediakan kursi yang lainnya. Karena seluruh gereja ini, gedung gereja ini hanya muat maksimal untuk 450 orang. Nyaman. Jemaat kita sudah mencapai lebih dari itu. Tapi coba di atas lihat, banyak kan masih bangku yang kosong kan? Di bawah ada nggak bangku yang kosong? Ada nggak? Coba lihat kanan kirinya, ada nggak? Ada. Kenapa? Tekone silih berganti. Kadang teko, kadang ora. Ora teko, ya ora apa-apa. Oke? Padahal tahu kami mendoakan kursi-kursi karena kami nggak mau malaikat yang duduk di situ, tapi manusia yang percaya kepada Tuhan. Anda dan saya duduk di situ. Makanya saya harus ngomong, ini loh yang terjadi. Belum tercapai. Karena apa? Yaitu tadi. Kesetiaan untuk hadir ibadah belum terbangun secara utuh di antara kita. Kalau ini terbangun, saya yakin. Seperti tadi saya katakan, tempat duduk bisa jadi nanti ibadah raya tidak hanya 1 atau 2. Tapi bisa jadi ditambah menjadi ibadah raya yang ketiga. Dan ini akan kita kerjakan. Kita akan lihat bersama. Pertanyaannya, kenapa mesti bersegera? Kenapa mesti faster? Kenapa harus bergegas? Kenapa harus bertindak bersegera? Seperti kita mengerti dari Injil Markus tadi, Tuhan menggambarkan tentang buah yang matang. Waktu kita memanen buah pada waktunya, maka hasilnya akan kita capai secara maksimal. Tapi waktu musim memanen sudah tiba, tapi kita yang manen mungkin berkata gini nih,
Wes sing penting ngene wae. Toh wes apik. Maka yang terjadi akan seperti ini. Buah yang sudah siap untuk dipanen tapi tidak dipanen akan menjadi buah yang terlalu matang sampai akhirnya membusuk. Ya. Terlalu matang sampai akhirnya membusuk. Saya pikir ibu-ibu di sini ngerti persis ini. Kalau pada waktunya panen nggak dipanen, oke? Selain dimakan codot mungkin, tapi selebihnya adalah menjadi makin membusuk. Saudara, Tuhan mau ingatkan kita seperti ini. Ini waktunya musim menuai. Markus tadi dengan jelas mengungkapkan kepada kita. Ini waktunya musim menuai. Banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Benar-benar butuh Tuhan. Bisa jadi itu orang tuamu, bisa jadi itu anakmu, bisa jadi itu tetanggamu, bisa jadi itu kolegamu, bisa jadi itu teman bermainmu. Di kampus, di sekolah, di tengah pergaulan komunitas. Kelihatannya semua baik-baik, tapi percaya satu waktu kita buka mata kita, mata hati kita, telinga kita. Maka kita akan dapati ada banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini berkata, saya takut. Menghadapi semua harga-harga naik, barang-barang naik. Saya khawatir. Apa yang terjadi nanti? Dan jiwa-jiwa yang galau. Tidak tahu mesti bagaimana. Makanya salah satu yang membuat saya agak terkejut hari-hari ini. Angka orang mati bunuh diri meningkat. Di seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Kenapa tidak punya pengharapan? Karena mereka tidak kenal Tuhan kita yang hebat dan besar itu. Dan bisa jadi itu orang di sekitar kita. Menyesal itu selalu di belakang. Papi ini, beliau Bapak Gembala beberapa kali, 3 kali dalam hidup beliau. Yang terakhir seseorang yang tidak jauh rumahnya dari gereja kita ini. Papi ditaruh kuat, ngomong tentang Tuhan kepada dia. Awal didoakan, mau, tapi tidak merespon. Diajak papi, ayolah Bung, butuh Tuhan. Singkat sampai tidak ada komunikasi dengan pandemi dan semuanya. Tahu-tahu papi, kami dibuat terkejut satu hari. Oke. Ada berita RIP. Begitu lihat ini, sudah meninggal. Makanya papi pernah dalam berita lelayu yang ada papi, aduh, nyesel. Kemana arah tujuannya? Mereka ini yang sudah meninggal tanpa Kristus. Kita ngerti persis itu. Makanya jangan sampai buah yang sudah matang. Karena kita tidak bersegera. Tidak menghidupi faster. Yang terjadi akhirnya jiwa-jiwa itu mati seperti buah yang membusuk. Karena tidak kita tuai. Tidak kita kerjakan. Memanen. Yang kedua, kita ngerti persis ini.
buah apapun kalau tidak dipanen tepat pada waktunya, kualitasnya akan menurun. Dan sangat mempengaruhi kuantitas. Ikan pun, kalau yang suka ternak ikan, ngerti persis waktunya manen, harus dipanen. Kalau dibiarkan membesar, mungkin ada dengan motif tertentu, tapi biasanya kualitasnya turun. Tidak jauh dari sini, di tempat yang lain ada ikan lele yang gede-gede. Waktu saya tanya, kenapa tidak dipanen? Memang kami sengaja biarkan sampai berapa lama. Pak, kalau dimakan gimana? Dipanen, dimakan. Oh, kami pernah coba, rasanya agak berbeda. Kualitasnya menurun. Yohanes 15 ayat 16 mengingatkan kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ayo kalimat dengan tulisan kuning kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Katakan amin. Jadi tidak ada seorang pun di sini yang berkata, oh itu bukan tugas saya untuk faster, untuk bersegera memanen di musim menuai ini. Hei, Tuhan berkata, aku loh yang memilih kamu. Dan aku menetapkan setiap saudara dan saya, Tuhan berkata apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau kamu dan saya lakukan itu, Tuhan berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Doa apapun yang kita minta, waktu kita melakukan apa yang jadi kehendak dan rencananya, maka Bapa akan memberikan kepada Anda dan saya. Kenapa doaku kok belum dijawab? Mungkin Tuhan ada waktunya berkata tunggu. Tapi bisa jadi kenapa doa kita tidak terjawab. Karena kita tidak setrek sesuai dengan arah tuntunan dan langkah Tuhan. Apa yang kamu minta? Waktu kamu sejalan dengan tuntunan Tuhan. Tuhan berkata, apa yang kamu doakan minta, Bapa akan berikan kepadamu. Tuhan Yesus menyampaikan ada pernyataan dari buah ini menghasilkan buah dan buahmu tetap. Di iman kekristenan ada 3 buah. Setiap kita, ya, Tuhan menetapkan untuk kita menghasilkan buah. Buah yang pertama buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Hidup Anda dan saya tidak lagi sama. Karakter kita tidak lagi sama. Matius 3 ayat 8 berbicara, biarlah kita hidup sekarang dengan buah pertobatan. Tidak lagi sama. Yesus nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menetapkan buah jiwa-jiwa. Satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tanya berapa lama kamu jadi orang Kristen mengikut aku. Tapi Tuhan akan tanya berapa jiwa yang kamu bawa kepadaku. Ataukah kamu jadi pengikutku yang hanya memikirkan diri sendiri walaupun kamu mendengar khotbah, mendengar pengajaran. Aku menetapkan kamu untuk menghasilkan buah dan salah satunya buah jiwa-jiwa. Kamu bisa bersaksi, kamu bisa menjadi pemberita kabar baik, tapi kamu tidak melakukannya. Satu waktu saya dan saudara akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada Tuhan.
Oke. Berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan untuk Tuhan selamatkan. Yang ketiga, buah roh. Ya benar. Setiap kita yang berkata saya pengikut Yesus, maka hidup kita tidak hidup dalam keinginan daging. Tapi hidup kita dalam keinginan roh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Sehingga ketemu siapapun orang bisa lihat kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan kita. Sejak hari Jumat kemarin saya bersentuhan dengan beberapa anak raja, dengan saudara-saudara seiman kita dari Huria Kristen Batak Protestan, Slipi, Jakarta. Mereka kemarin perwakilan datang ke rumah anak raja. Saya baru kenal hanya beberapa kali by phone saja. Mereka mendengar tentang pelayanan kami, tentang pelayanan rumah anak raja. Dari salah satu orang yang terberkati ketika Mama Moy menyampaikan pesan firman Tuhan. Saya pun waktu ditanya, ibu ingat orang ini? Jujur saya bilang, saya tidak ingat. Tapi bapak ini loh yang merekomendasi kami. Karena mereka ada acara konser paduan suara di UKSW. Bekerja sama dengan GKI Salatiga. Hari Jumat sore saya ada di GKI Salatiga. Saya ketemu dengan Bapak Pendeta Emeritus Imam sebagai gembala pernah menjadi pendeta di gereja GKI Salatiga. Kami sempat ngobrol sedikit. Tapi ada satu hal yang saya terberkati lewat mereka. Walaupun cara ibadah, tata ibadah mereka berbeda dengan kita. Tidak ada tepuk tangan seperti kita. Semua senyap. Tapi waktu kami berbincang, bahkan waktu mereka kemarin dari HKBP Slipi berkunjung ke rumah anak raja, hanya lewat ngobrol saja. Bisa saling menguatkan, bisa saling menopang. Mereka terberkati, mereka terinspirasi. Wow, dari kota Salatiga kecil. Bisa sampai Indonesia tahu apa yang dikerjakan. Kami yang di Jakarta, kenapa kami tidak lakukan apa-apa? Secara SDM, mumpuni. Secara dana, mumpuni. Tapi jujur kami tidak lakukan apa-apa, Bu. Tapi saya juga dikuatkan ketika mereka berkata, Ibu tetap semangat ya Bu. Percaya Tuhan pasti akan tolong Ibu dan Bapak. Wow. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya yakin inilah yang disebut buah-buah roh itu. Di antara tubuh Kristus dengan karakteristik satu dengan yang lainnya. Mungkin tidak sama. Caranya saja. Tapi imannya sama, Tuhannya sama, firmannya, Alkitabnya sama. Dan semua kita, Tuhan berkata, ini loh, buah seperti ini loh yang akan dinikmati oleh dunia. Musim yang baru segera datang dan sudah datang. Musim apa? Di semester yang kedua. Dengan tema Divine Acceleration. Percepatan ilahi. Inilah musim bagi kita semuanya di gereja JKI Keluarga Kerajaan. Musim menuai jiwa-jiwa. Katakan musim menuai jiwa-jiwa.
Kasih tahu orang di kanan kiri Anda. Bapak, Ibu, Saudara, ini musim menuai jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Kita tentu orang yang bijak tidak akan membiarkan buah itu matang dan akhirnya membusuk. Inilah musimnya. Musim yang kedua, musim pergerakan. Katakan, musim pergerakan. Musim pergerakan. Dan siapapun kita, ada 5 hal yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, inilah musim Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023. Di semester yang kedua, siapapun kita, pencari, pembawa jiwa lewat berita kabar baik. Tuhan memilih Anda dan saya dan menetapkan kita semuanya untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Giat. Bagaimanapun jiwa berdatangan. Saya mendampingi beliau Bapak Gembala. Strategi apa? Dipikirkan betul. Saya ngobrol dengan Pak Yoyo beberapa hari lalu. Saya ngomong, ada sesuatu loh yang akan terjadi, makanya mesti siapkan SDM-nya. Jiwa-jiwa berdatangan butuh digembalakan. Makanya siapapun kita akan menjadi kakak-kakak rohani bagi jiwa-jiwa baru. Bukankah kita semuanya akan bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus? Yang dulu bayi rohani, kanak rohani yang minta terus diperhatikan. Bersamaan dengan pertumbuhan iman kita akan melayani. Dan tentunya kita akan menjadi pelayan bagi jiwa-jiwa baru, para petobat baru. Bergerak, pergerakan musim pergerakan karena siapapun kita. Papa Jo dan saya nggak bisa kerja sendiri. Volunteer-volunteer yang saya hormati, yang saya hargai. Karena Anda tanpa dibayar, karena cinta Tuhan. Mengambil bagian sesuai bagiannya. Dan saya tahu dengan makin bertambahnya musim penuaian jiwa-jiwa akan butuh banyak lagi volunteer yang terlibat di tengah jemaat gereja ini. Sudah ada SOP-nya, ikuti saja SOP-nya. Dan kita tidak akan berbenturan dengan sesama kita. Karena kita tahu ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang jadi kewajiban kita. Musim pergerakan dan musim penuaian jiwa-jiwa. Makanya sudah dimulai langkah. Saya informasikan saja untuk kita doakan. Bapak Gembala dan Bapak Pendeta Albert dan tim beberapa orang sudah sampai beberapa waktu lalu sampai Brebes. Karena kami tahu mesti prepare, siapkan itu semuanya. Kalau kita mau bergerak bersama-sama di Divine Acceleration. Dan Tuhan sudah lakukan Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang. Dari pagi tim berangkat ditopang oleh para pendoa. Saya di rumah hanya bisa lakukan berdoa topang untuk mendoakan. Mereka baru kembali malam. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di retreat sinode beberapa hari ini, kemarin ada tamu di rumah juga, yang Bapak Gembala sharing dengan saya, ditemukan orang loh,
Ada persekutuan doa yang gak tahu sekarang ini di wadah mana. Dan Bapak Gembala ditemui oleh salah satu keluarganya berkata, Pak, Pekalongan Pak, Brebes Pak, Tegal Pak. Dan itu menjadi konfirmasi bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita, Tuhan akan membawa kita mencapai tujuannya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Gereja ini hidup. Gereja ini hidup. Katakan gereja kami hidup. Katakan gereja kami hidup. Kalau enggak hidup enggak akan ada pergerakan. Tapi karena hidup pasti akan ada pergerakan. Amin. Dan yang terakhir. Saya tanya yang duduk di atas. Semua saudara yang duduk di atas. Maaf, saya di panggung mimbar ini. Bapak ibu saudara yang di atas bisa lihat saya? Bisa? Yang di sebelah sini bisa lihat saya? Oke. Tapi coba Papa Jo, saya boleh minta tolong Bapak berdiri. Di tengah saja. Oke, di situ saja. Oke. Bisa lihat Papa Jo? Bisa lihat Papa Jo? Beliau lagi ngapain? Hah? Halo? Bisa lihat Papa Jo enggak? Bisa lihat enggak? Apalagi itu keluarga Pak Eli yang duduk paling belakang paling atas. Bisa lihat enggak? Enggak bisa. Tolong ngomong Pak, enggak tahu yang di bawah. Bisa lihat enggak? Enggak. Yang paling depan, baris depan, Pak Ones dan tim. Bisa lihat Pak Pacu enggak? Oke, bisa ya yang paling depan. Oh separuh. Oh bisa lihat nih separuh. Ya. Saya tanya yang baris kedua, bisa lihat Pak Pacu enggak? Hah? Baris dua? Bu Yati bisa lihat Pak Pacu? Bisa? Oke. Utuh? Hah? Oh tidak. Tidak bisa lihat? Oh, oke. Tak tanya baris ketiga. Bisa lihat enggak? Hah? Pak Pacu lagi ngapain ini? Bapak Ibu, izinkan Ibu Gembala ngomong. Kami Bapak Ibu Gembala bekerja sama, bagi tugas. Kenapa? Bapak Ibu seringkali lihat sementara puji-pujian Mama Moi tidak ada di sini, duduk di depan. Bapak Ibu Gembala bagi tugas bersama tim pastoral. Ada Pak Albert, Pendeta Albert dengan Ibu Lisa duduk di atas pagi ini. Bagaimanapun mereka yang duduk di balkon mengikuti ibadah. Tapi jujur saya harus ngomong ini. Seringkali apa yang terjadi di bawah. Tadi jujur loh, saya enggak ngerti. Oke, makanya saya nengok-nengok. Iki kok dengerin Pak Yoyo mimpin pujian, lagunya semangat kok enggak minta kami berdiri. Gitu. Oke. Terus waktu saya nengok, saya lihat Bu Linda di belakang kok berdiri. Saya nengok ke bawah lagi. Oh ternyata berdiri. Kenapa Bapak Ibu? Yang duduk di atas orang ngerti apa yang terjadi di bawah. Oke? Tidak ngerti siapa jemaat yang datang duduk di bawah. Kegiatan apa? Kecuali performan semuanya ada di sini bisa lihat jelas. Tapi begitu di bawah gereja anak yang didoakan, penari prophetic dance, nggak bisa lihat semuanya. Oke? Lalu beberapa kali karena Ibu Gembala dengan Bapak Gembala bagi tugas puji-pujian, nek aku ndak khotbah, aku duduk di atas, Papi duduk di bawah. Supaya jemaat yang di atas tidak merasa sendirian.
ada ibu atau bapak gembala atau pendeta yang mendampingi. Betul atau salah? Yang di atas betul atau salah? Oh, aku ditunggoni. Saya sudah surveikan ini. Tanya beberapa dari mereka yang duduk di atas. Dan ternyata berkata, betul Mami. Mami duduk di atas, ada pendeta yang duduk di atas itu rasanya kami enggak sendirian. Puji Tuhan. Ya, makasih Papa Jo, boleh duduk sekarang. Yang kedua, saya ini ngamati. Nek ada performan, ada acara apa, enggak bisa ngelihat. Saya mantau, saya ini orangnya cermat, diem tapi mencermati. Lalu saya lihat karena saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang di atas nggak bisa melihat apa-apa. Akhirnya yang didelok apa? Handphone. Lalu sementara di sini ada acara yang di bawah ngeliatin, yang di atas asik main handphonenya sendiri. Saya nggak bisa salahkan. Kenapa? Karena nggak bisa nikmati, nggak bisa lihat apa yang terjadi. Makanya beberapa bulan sambil duduk di atas saya bilang, Tuhan apa ya yang mesti dikerjakan ya Tuhan. Ini kebutuhan loh supaya tetap terkonek yang duduk di balkon dengan di bawah. Lalu Mami coba, mungkin dipasang layar LCD-nya lagi kanan kiri. Lalu biarkan tim multimedia kayak ngonekan, nyoting supaya yang di atas juga bisa lihat yang di bawah. Diam-diam saya ngecek keuangan gereja kita waktu itu berapa bulan yang lalu. Oh, masih harus bayar lunasi mixer, sabar dulu. Tapi saya sudah coba cari tahu harganya. Kalau ditambah ini lagi, oke, screen-nya kira-kira piro ya. Tambah kamera, terus angka keluar. Satu hari Bapak Ibu, saya iseng-iseng, sekarang nih teknologi kan ya sudah berkembang. Nek layar ini kan, oke, disyukuri memang punyanya kita ini. Papa Jo mendengar dari Emily, Dedi, sekarang saudara-saudara kita di JKI Maranatha Ungaran sudah pakai LED. Oh ya, mahal loh no, itu no. Ya, tapi sudah. Iseng-iseng saya tanya, piro toh nek LED? Sebelumnya saya tanya ke tim multimedia. Kalau kalian suruh milih, tambahi layar screen supaya yang duduk di atas terkonek, tahu. Oke, dengan layar LED. Nek kalian kira-kira seperti apa? Mami, ya bicara teknologi ya canggih LED Mami. Oke, enggak perlu 2 layar lagi, tinggal template nih sini. Wah, nyoting. Anda langsung bisa di-shoot kayak di televisi itu loh. Gitu. Wah, ditayang di sini lagunya bisa tetap jalan, tapi orangnya juga bisa di-shoot. Saya penasaran, coba saya tak takut nih, kira-kira regani piro. Yang pertama saya dibuat kaget. Mau tahu kagetnya apa? Sekian belas tahun lalu, waktu JKI Injil Kerajaan Semarang almarhum Pak Pendeta Petrus Agung, gereja beliau masang LED, iseng-iseng Mami tanya, Pak, kira-kira nek ukuran gereja kami seperti ini tuh kira-kira piro? Papa Jo dan saya begitu mendengar angka, kami langsung meleret, jujur, wes ora usah sih. Karena sekian belas tahun lalu, sedikit informasi, hanya satu layar ini 700 juta sekian. Makanya kami bilang, wes enggak, wes disyukuri pakai LCD. Tapi beberapa bulan ini, saya coba cari tahu,
piro to nek masang. Ditemukan dengan seorang yang ahli pada bidangnya. Lalu coba memberikan kepada saya space-nya dan kemudian mulai munculkan harganya. Saya dibuat kaget. Lah, dulu 700 sekian, sekarang. Dan saya diingatkan, iya ya, bagaimanapun LED sudah bukan barang baru. Sudah menjadi hal yang biasa. Makanya harganya jadi sangat jauh di bawah sekian belas tahun lalu. Lalu saya berkata, mengajak semua di Departemen Keuangan untuk memikirkan ini. Yuk berdoa. Sebagai menjawab kebutuhan dari semua jemaat agar tetap terkonek. Makanya di semester kedua ini kita semua akan bergerak bersama salah satunya. Menjawab kebutuhan buat mereka yang duduk di atas. Dan akan terus ditambahkan jiwa-jiwa baru di tengah kita. Sehingga terus terkonek untuk upgrade dari LCD menjadi LED. Ada angka yang sudah ditunjukkan kepada saya, ditawarkan. Dan beberapa minggu ke depan, kita akan lakukan sesuatu. Dengan semuanya Bapak Ibu. Saya diinfo. Tergantung space-nya, tergantung kekuatan sinarnya. Ada yang 4 piksel, ada yang 2,6 piksel. Semakin pikselnya kecil semakin mahal. Oh iya, saya ngerti itu. Saya cross check dengan anak-anak tim multimedia, benar Mami. Dan ketika disebutkan angkanya, saya tahu Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kurang lebih 135 juta untuk menggantikan, upgrade, menjawab kebutuhan mereka yang duduk di atas dengan layar LED. Semuanya komplit. Dan ketika saya mendengar tentang hal ini, saya hanya berkata, Tuhan, kami berdoa, kita berdoa, dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Faster, lebih cepat, bersegera dalam ketepatan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, siapkan perjamuan kudus. Karena sekaligus kita akan perjamuan kudus. Kita angkat-angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita masing-masing. Untuk menggenapkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tema bulan Juli 2023. Semester yang kedua untuk kami bergerak lebih cepat. Bersegera dalam ketepatan sesuai dengan pimpinan Tuhan bagi kami. Mari angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat pengorbananku. Bukankah roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan? Yang percaya katakan amin. Dan waktu tubuh Tuhan menyatu, kita makan, kita nyatu dengan tubuh Tuhan. Firman itu tinggal dalam hidup kita. Faster, lebih cepat, bersegera dalam ketepatan akan menjadi bagian hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh percepatan ilahi terjadi di antara kami. Dalam segala lini kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Yesus.
angkat anggur lebih tinggi, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Darah perjanjian baru. Kamu tidak lagi hidup dalam kutuk dosa. Kutuk sudah diubah menjadi berkat. Apa yang sulit, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang menghambat, yang membuat kami tidak memberitakan kabar baik, Tuhan akan bawa kami kepada percepatan ilahi. Di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa berdatangan di gereja ini. Tuhan memakai kami semuanya untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Yesus, gereja anak, kingdom generation, dewasa muda, jemaat dewasa, lansia, siapapun kami akan dipakai oleh Tuhan. Dan kami akan bersuka cita. Karena gereja Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan. Maka semua terjadi. Kami minum anggur yang menjadi lambang darah Yesus. Dalam nama Yesus. Mari minum dengan iman. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih untuk gairah yang baru. Terima kasih untuk semangat yang baru. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan. Membawa kami seperti citah yang berlari cepat, lebih cepat mencapai tujuan. Tidak ada lagi spirit loyo, tidak ada lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami katakan semangat yang baru, gairah yang baru menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih. Setiap bangku yang ada akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Pakai kami Tuhan. Membawa jiwa-jiwa bagimu. Mengikuti pergerakan karena ini musimnya bagi kami. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu lewat perjamuan kudus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang loyo dibangkitkan. Dan setiap kami bergerak sesuai arahan dan tuntunan Tuhan lewat Bapak dan Ibu Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan dipermuliakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Puji Tuhan, untuk melengkapi ibadah kita, saya mau menyampaikan hal yang harus kita perhatikan untuk setiap kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut ambil bagian di dalam doa dan puasa rantai setiap hari Senin dan Kamis. Tepuk tangan dong untuk mereka yang berdoa. Oh ya, belum jelas. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka yang sudah ambil bagian dalam doa puasa dan rantai setiap hari Senin dan Kamis. Mereka mendoakan Bapak Ibu Saudara, bahkan menyebut nama-nama yang ada di antara kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ambil bagian. Tuhan memberkati. Kemudian juga berterima kasih untuk orang tua yang sudah mengizinkan gereja anak-anaknya di gereja anak untuk ikut SIL, Sekolah Injil Liburan.
Nah, mereka sudah mengerjakannya di Bandungan. Ya, tepuk tangan lagi untuk orang tua dan anak-anaknya. Juga terima kasih untuk mentor-mentor gereja anak yang sudah mengajari mereka, yang sudah mendampingi mereka selama di Bandungan. Selanjutnya, selamat bagi peserta Bold Class yang sudah menyelesaikan kelasnya pada hari Rabu minggu kemarin. Ya, selamat dan Anda harus melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam kelas-kelas yang ada, tunggu informasi selanjutnya. Baptisan air buat Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti baptisan air, yang akan mendaftarkan baptisan air dan penyerahan anak, bisa menghubungi Ibu Linda. Ada nomor di layar yang bisa Bapak Ibu Saudara catat di sana. Selanjutnya, hari ini Yud ada ibadah Yud jam 8:30. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam komunitas Yud, dorong untuk bisa ikut bersama-sama ibadah pada pagi hari ini. Yang terakhir, yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita, ada Ibu Siska, anak dari Ibu Lani, ada di tengah-tengah kita. Oh ya, mohon berdiri dan boleh tepuk tangan juga Saudara Narko, Saudari Rizky yang juga hadir di tengah-tengah kita, teman dari Saudara Victor. Oh di atas, ada yang di atas? Oh ya, boleh tepuk tangannya. Ya. Selamat datang, kami senang dengan kehadirannya, sangat memberkati setiap kami. Dan jika Bapak Ibu, Saudara atau Saudari belum bergereja dan ingin bertumbuh bersama-sama, kami siap kalau Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Yang berulang tahun ada? Ya, ini yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, minggu kemarin. Ada Bapak Stefanus Marjono, ada Ibu Heni, ada Ibu Fitri, ada Pak Agung yang di belakang. Boleh berdiri yang hadir? Yang hadir boleh berdiri, ada Pak Nyoman, juga ada Aditya Krisna, Timotius Tri Antoro, Cindy Swastika. Hadir pada pagi hari ini supaya kami bisa menyambutnya. Ya, tepuk tangan tuh yang berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan dan semakin sukses di tahun-tahun berikutnya. Mari Bapak Gembala. Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ini minggu pertama di bulan Juli dan kita akan bergairah semangat bersama Tuhan agar bulan ini jadi bulan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa dulu untuk persembahan dan minggu pertama juga untuk perpuluhan. Kiranya Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang kaya dalam kemurahan. Ya. Perpuluhan itu relasi hubungan kita dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Karena kalau Anda diberkati dalam seminggu 1 juta berarti 100.000 untuk perpuluhan. Kalau dalam sebulan mungkin 3 juta atau 2 juta 200.000. Kalau 3 juga 300.000. Itu tindakan Anda dan saya dalam ketaatan dan ketepatan. Jadi kepercayaan Tuhan. Kalau Anda bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan dan mengembalikan dengan ketaatan dan ketepatan, maka kepercayaan Tuhan ditambahkan lagi. Itu perpuluhan. Kalau persembahan, ya ini perpuluhan amplopnya seperti ini. Kalau persembahan ada 2 amplop ini, kecil sama besar. Ya, itu menabur di tanah yang subur. Dan biasanya menghasilkan panen yang lebih banyak. Saya percaya waktu Anda menabur di gereja ini juga tanah yang subur dan gembur sehingga
taburan Anda akan mengalami Tuhan yang berlipat kali ganda. Katakan amin. Yo, yang akan memberikan persembahan lewat amplop, Anda bisa angkat di hadapan Tuhan. Yang lewat mesin EDC ataupun juga transfer lewat HP-mu atau apa saja. Angkat di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih pagi hari ini. Kami dalam ibadah sudah menikmati akan hadirat Tuhan. Berkat pujian penyembahan. Serta firman yang sudah ditabur Mama Moi. Semua kami telah diberkati secara rohani yang melimpah-limpah. Kami sudah perjamuan kudus dan mengingat kematian Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ini waktunya kami akan memberikan persembahan, menabur dengan benih unggul dan kami tabur di tanah yang subur. Berilah maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai melimpah ruah ke dalam ribaanmu. Tuhan berjanji bahkan engkau akan terus apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan secara ajaib. Kami percaya bahkan juga kami akan mempersembahkan persembahan persepuluhan bulan Juli ini. Karena kami bulan Juni telah diberkati oleh Tuhan berkat keuangan yang luar biasa. Kami mau mengembalikan 1/10 dari semua yang kami telah terima. Karena ini relasi kami dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Siapa yang dapat dipercaya, ia akan mendapat banyak berkat. Katakan amin. Sehingga semua kami akan mengembalikan persepuluhan dalam ketaatan dan ketepatan. Kami bersyukur sebab kami memberikan persembahan, menabur benih dan juga mengembalikan 1/10. Dan inilah Tuhan persembahan kami. Terimalah karena kami memberikannya dengan sukacita. Kami akan menuai di bulan Juli ini dengan berlipat kali ganda. Pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Taruh dan siapkan nanti waktu Anda pulang, masukkan di kotak ya. Ada kotak perpuluhan dan juga kotak persembahan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun juga mengakhiri ibadah pagi ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, bulan Juni yang lalu Anda yang sudah nulis nama dan masih terus didoakan, bahkan kalau yang belum didatangi Anda bersaksi, teruskan di bulan Juli ini. Ya, tidak akan berhenti dan terus penginjilan ini akan kita lakukan. Lalu yang belum menulis nama sasaran tolong ditulis. Ya, mulai bulan ini awal minggu bulan ini Anda tulis, kalau perlu fotonya ditampilkan di HP-mu dan dibawa di dalam doa dan terus supaya sampai orang itu Anda temui dan Anda bersaksi kepada orang tersebut ya. Syukur kemudian orang itu bisa dijangkau dan dimenangkan oleh Tuhan. Yuk kita akan angkat kedua tangan. Pagi ini sepakat kami mendoakan buat saudara-saudara kami, anak-anak kami, Bapak Ibu yang berulang tahun. Dan kami percaya bahwa akhir Juni kemarin ada beberapa saudara-saudara kami yang ulang tahun. Dan kiranya mereka diberkati dengan kesehatan, dengan umur panjang, bahagia dan sejahtera di dalam hidupnya. Karena kedatangan atau kelahiran setiap kami itu berharga di mata Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan dan bahkan memberi hari depan yang penuh harapan. Mereka yang masih sekolah kuliah diberkati dalam pendidikan dan mereka akan mencapai cita-cita dalam kehidupannya. Mereka yang sudah bekerja dan sudah mempunyai tanggung jawab dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam karir, dan apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa buat yang mungkin berulang tahun pernikahan, juga Tuhan sertai dan berkati. Supaya perumah tangga mereka dipulihkan, harmonis, diberkati dan jadi berkat. Anak keturunan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga, mereka akan menjadi anak keturunan ilahi, anak keturunan yang diberkati, bahkan perkasa di bumi. Terima kasih, kami bersyukur, bahkan kami sudah sampai pada akhir ibadah IR1 ini. Dan kiranya Tuhan terus menolong, memberkati semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan apapun.
karena kami telah belajar untuk mempersembahkan pelayanan kami ini dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebentar dan keajaiban, ngalami mujizat, bahkan pelipat gandaan dan percepatan ilahi terjadi buat hidup kami. Kami bersyukur dan kami mengakhiri pada pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri pertemuan ibadah raya kita pagi hari ini. Karena itu selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan sampai berjumpa kembali dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun ibadah yang ada di sepanjang minggu ini. Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dalam Kingdom Family News minggu ini. Bersama saya, Chris Natali. Mari bersama kita mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team, agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi 2 golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Mari kita bangkitkan semangat muda Gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara. Serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.